Sematon Gunung Bali. Kali ini kita sedang berkunjung ke salah satu tokoh yang menginspirasi kita, yaitu terima kasih Dede. Ini keren banget. Jadi ini keren. Ini Gajah. Jadi suasana semangat kita juga ya. Hari ini kita sedang berada di Belgium ya, yang lokasi di wilayah Indonesia, tepatnya di Jalan Musi 3. Pusat Musi 3 ya. Jadi di belakang kita ini Sematon Bali bisa dilihat masih selesai. Ya. Tapi walaupun kita nggak pakai masker, jaga jarak siap tenang ya. Sebelum masuk juga tadi sudah ada protokol COVID yang sudah dilaksanakan, terus ada sanitizer, pasti terpandai. Nah, inspirasi kali ini kita ingin banyak yang bertanya. Sekarang kita sudah ketemu semua. Nah, jadi boleh sedikit memberikan cerita bagaimana awalnya membangun bisnis, kemudian saya lihat karirnya juga sama cara menjaga apakah ini langsung itu akhirnya mulus atau perjuangannya seperti apa biar Sematon tidak bisa terus dari mana saya harus cerita? Nah, boleh juga dari sebesar kecil seperti apa ya? Terima kasih beliau Jana, artinya Sematon Tribun. Oh, ini prosesnya sangat panjang. Jika saya ceritakan detail, mungkin Sematon Tribun dan beliau Jana nginep di sini selama 2 hari. Ya, selama 2 hari, jadi ya mungkin saya akan ceritakan mulai dari kecil, tapi saya persingkat. Nama asli saya Made Mulyawan Arya. Made Mulyawan Arya yang biasa seperti Gajah. Nama Dede Gajah bukan karena badan saya besar, nama badan saya besar, bukan nama badan saya besar, tapi karena waktu kecil, waktu balita, bahkan saya seperti Made Gajah Mada, Gajah Mada, dan yang memberi nama nenek abang. Saya dulu Gajah Mada. Beriring waktu, semakin besar, semakin beriring akhirnya Madanya hilang. Jadi Gajah. Jadi sampai sekarang ada beberapa orang yang sudah sepuh, artinya orang tua saya sudah sepuh, pasti tetap manggil saya Mada. Artinya begitu. Waktu itu itu nama Gajah itu terbuat nama saya dari kecil. SMP sempat hilang nama saya Gajah, area. SMA ketemu lagi teman dari kecil lagi, kembali lagi nama saya Gajah. Akhirnya saya sempat marah waktu SMP saya kembali Gajah akhirnya. Tapi waktu SMA akhirnya saya terima aja jalanku memang nama saya dari dulu. Ya ternyata nama itu beruntungan buat saya. Jadi saya sangat anugerah seorang nenek yang memang cinta sama cucunya memberikan nama dan jadi cara saya itu anugerah. Dan bahkan hampir 80% orang yang tahu saya tidak tahu nama itu dari kecil. Nah, saya bersaudara bersembilan saya anak paling kecil dan saya punya ibu 4. Saya punya ibu 4. Ayah saya tidak suka pacaran, cuma beliau kenal wanita, beliau nikahi karena beliau baik, tidak jadi ayah saya tidak playboy, jadi kenal dinikahi biar sah secara. Cuma saya tahunya 4 dan saya itu paling kecil aja. Memang waktu kecil didikannya keras, artinya saya harus berolahraga dan waktu berapa
terus harus ranking. Jadi saya pernah biasanya yang ranking 3, ranking sekali saya ranking 4 saya di Buah Matahari, dan harus ranking. Jadi memang dari TK saya ranking terus, ya ranking 1, ranking 2. Begitu pernah ranking 4 saya di situ. Memang kekerasan di tingkat orang tua. Ya, tapi ya keras itu ada, menurut saya ada manfaatnya. Pada waktu SMP saya masih anak berprestasi, begitu ditinggal ayah, SMP kelas 2 saya tinggal ayah, lalu mulai artinya kita namanya anak yang labil ya, mulai anak. Nah, memang dari kecil itu saya sering berantem itu bukan berantem bisa jadi masalah, cuma kadang-kadang lebih sering membela dengan teman, jadi selalu kita stand up for friend. Jadi kenal ada aja, cuman jadi beriman waktu SMA tambah parah lagi, kadang sekolah, kadang enggak, tapi syukurnya nilai saya tidak pernah nilai. Artinya begitu kita di kelas, mereka tahu di kelas saya tuh semua orang bandel. Nah, dulu kalau disuruh ujian pasti saling support. Nah, pintar guru ini dipanggil lah. Satu waktu dipanggil lah untuk ujian lisan, dipanggil satu-satu. Ujian satu-satu. Nilai saya paling tinggi. Nilai saya paling tinggi, dan kita pernah belajar nilai saya paling tinggi. Maksudnya pelajaran geografi, nilai saya paling tinggi. Dan guru membacakan nilai saya paling tinggi, dan guru bilang begini. Saya mulai besok kalau bisa Arya duduk di depan dan jangan duduk di belakang, nanti Arya terpengaruh. Tetap teman-teman saya suka padahal otak induk semangat padahal saya. Akhirnya dengan itu SMA, terus ya setelah lulus SMA saya SMA 1, SMA-nya SMA 7, SMP 7, SD 28. Nah, waktu saya kuliah di Malang. Orang tua saya pun pesimis karena kenakalan saya waktu SMA, SMP, terus kawan-kawan pun juga pesimis. Kuliah di Malang, namanya kuliah kita kan harus memang mandiri. Tiba-tiba saya akhirnya kawan-kawan kaget, saya lulus harusnya 4 tahun, saya lulus 3,5 tahun kecepatan, dan IPK saya pun. Jadi hampir semua kawan saya tidak percaya, dan mereka percaya satu kampus sama saya, dan bahkan ada kawan yang memang dari SD sama saya sampai SMP sampai SMA dia selalu lebih tua. Tapi begitu kuliah dia tidak pernah menang, artinya dari segi nilai, segi pelajaran, dari segi nyontek nggak bisa. Kalau kan kamu ketat kan, terus nah kalau sampai ketahuan nyontek OTT, melanggar MTT, melanggar tata tertib juga nggak bisa pulang lagi. Kita lulus 3,5 tahun nggak bisa pulang, kaget semua. Karena saya berpikir kenapa saya berjuang pada waktu kuliah, karena yang bekerja itu seorang ibu, saya nggak punya ayah, ibu jualan teman kecil. Jadi saya harus menyelesaikan kuliah saya dengan senang. Jadi itu yang menjadi motivasi saya waktu saya kuliah. Lulus kuliah, sebelum saya lulus kuliah saya sempat di Kalimantan bekerja 6 bulan, karena jiwanya masih anak muda ya, tidak betah. Saya balik lagi ke Bali. Nah di Bali bekerja salah satu toko di Duta, toko suping ya, dari akunting. Dulu saya akunting. Ya S1-nya Asia. Ya akunting. Nah di situ mulai kan bergaul dunia malam. Sedangkan gaji kita tidak cukup seorang anak muda yang malam. Awal saya tuh menjadi salah satu security di klub. Jadi saya di pagi harinya di akunting, weekend, Jumat Sabtu Minggu, sampai Jumat Sabtu saya jadi security. Jadi beberapa klub kita bekerja. Dan setiap party kita datang, jadi senyambi. Nah karena keasikan begitu lah, berkecimpunglah di dunia seperti itu ya. Dengan security seperti itu, bergabung salah satu organisasi masa memang. Nah dalam situ banyak hal yang kita lakukan, dan kadang
sampai sekarang tuh saya masih terbawa tidur, apa yang pernah saya lakukan itu artinya hal-hal yang saya sendiri pun tidak maafkan. Ya semoga tapi tetap memohon Tuhan apa yang kita lakukan bahwa untuk dan perjalanan waktu kita anak muda yang single, berani, tidak pernah punya rasa takut. Ya, pada akhirnya mungkin Tuhan harus memberi kita pelajaran, bukan pelajaran, mengingatkan. Akhirnya saya masuk penjara tahun 2005 setelah penjara banyak kes, cuman yang satu saja kes yang paling ringan. Akhirnya banyak kes lolos, agar saya bersyukur waktu itu saya agak sedih juga, cuman kan bersyukur juga bahwa kalau udah begini setelah di penjara selama 3 bulan adalah orang yang menolong saya, beliau namanya Bapak Yusri Dias, pernah dengar, ketua pelubang orang yang kalah. Nah, beliau lah yang memfasilitasi saya, memberikan saya buku untuk belajar, profilan dan belajar selama di penjara. Setelah keluar penjara, belum ada 3 minggu saya diberangkatkan ke Amerika. Sebenarnya di penjara pun saya mulai terketuk hati saya merasa harus saya berubah, karena pada satu waktu seorang ibu datang ke penjara nengok anak. Saya lagi duduk, saya lihat seorang ibu senyum, memberikan lebar. Itu ibu saya, ibu kandung saya. Ibu kandung saya punya saudara kandung berdua. Kakak saya juga udah di penjara dan saya di penjara. Beda kasusnya sama. Beda kasus, ada itu keluar penjara di Amerika. Nah di Amerika lah saya ada di tempat maksudnya banyak hal yang saya belajar di situ. Mulai kita belajar bersabar, mulai kita buang ego, mulai kita menghargai orang, banyak hal selama 7 tahun. Dan balik ke Bali. Nah, di Bali pun balik dari 7 tahun setelah di Bali ke Bali pun dari Amerika juga bukan hal yang gampang. Bayangkan 7 tahun di Amerika, balik ke Bali kita untungnya sudah ada media sosial, ada Facebook, ada ini. Jadi kawan-kawan sudah ada networking kita itu yang itu masih ada. Tahun berapa itu pulang dari Amerika? 2012. 2012 Bali 2005 atau 2007 tahun ya. Akhirnya ketemulah saya dengan pelatih silat saya dulu, Pak Sukammo. Nah, beliau mengajak saya dalam tim pengawalannya, pengaman dan pengaman untuk Pak Prabowo. Terus saya terima, kebetulan basic saya di Amerika kan saya security juga, dan saya pelatih juga. Terima, saya berangkat. Nah, itu case pertama pengawalan Jokowi Ahok. Tahu sejarahnya Jokowi Ahok, saya pengawalan itu sama beberapa 2 hari. Ya, kebetulan saya tim pengamanan, kepala saya koordinator pengamanan. Dari Bali kami 31 orang. Nah, begitu tugas sukses, sama tawarkanlah saya untuk kenapa nama maju ke partai politik. Saya bilang, saya ingin dulu, jujur sebelum saya maju ke menjadi pengawal tim sukses Pak Prabowo, saya adalah pemilik usaha studio tato studio. Ya, berjalan selama 6 bulan berjalan. Ya, memang tidak, karena baru kan tidak, profitnya tidak tinggi, cuman usaha itu jalan. Tapi begitu saya tinggal mencalegan, saya berikan sebagian ke orang, ya entah kemana, maksudnya. Memang bukan di situ tinggi saya. Ya. Saya putuskan untuk perjalanan. Nah saya bingung, saya mau maju lagi, saya bilang saya nggak punya uang. Nggak perlu uang, artinya nggak perlu uang. Cuma untuk profesional kamu silahkan, untuk partai tidak ada. Berpikir panjang, ada beberapa partai menawarkan juga. Nah, saya pikir panjang, ya why not? Saya daftar ke DPC sebagai orang umum, bukan sebagai partai. Walaupun saya pengawal Prabowo, saya daftar sebagai orang umum. Itu pun
banyak dijegal juga karena kan dia kekhawatiran kekuatan saya. Ini dia bukan pengurus partai lah, nomor lah dibuang lah. Akhirnya almarhum dulu Jamal, dia kan ketua DPC waktu itu, dia menarik saya ditaruh saya nomor 2. Seharusnya saya kasih nomor berapa? Bahkan tapi saya sudah lolos fit and proper test, saya sudah jadi DPS. Cuma nomor urutnya harus dari dulu ya almarhum saya nomor 2. Ada pemilihan ya saya terpilih di suara tinggi di Gerindra Kota Denpasar. Dan akhirnya beri waktu, saya bukan calonkan apa-apa karena saya bukan dari struktur. Saya terus calonkan kooperasi tapi di pusat di Bali. Saya yang dicalonkan saya yang dipilih sebagai pimpinan. Itu semua berjalan, saya rasa itu kehendak Tuhan dan saya rasa itu adalah juga cobaan dari Tuhan. Kalau saya tes, saya pikir dari dulu gitu, karena saya pernah mengalami posisi itu, kita pernah dalam posisi dari atas, tiba-tiba jatuh, berapa kali posisi di atas, tiba-tiba jatuh, karena ya pada saat kita di atas kita lupa diri. Nah ini yang 3 kita diberikan oleh Tuhan. Nah dari situ saya berpikir bahwa saya tidak boleh lupa diri, harus bagaimanapun kita harus tetap apa ya, jalan singkatnya menjadi wakil ketua DPR. Dan beri waktu dilihat bagaimana setelah kerja akhirnya ketua DPC saya dipilih ketua DPC lagi. Ya. DPC dan wakil ketua DPR. Ketua Betina. Masih saya pendirinya. Terus cuma kurang aktif karena saya lihat usaha dulu ya. Terus relawan kita punya saya pembina, jadi saya punya orang-orang yang relawan benar-benar sayang sama saya, ada yang support saya ke relawan, ada orang sekarang dan juga SMI, Satria Muda Indonesia, ya itu kan pencaksilat dan memang pendirinya Pak Prabowo, jadi otomatis kita menjabat sebagai kader Pak Prabowo, otomatis kita harus pegang. Dan saya juga salah satu pengurus di lintas etnis Nusantara, ya pembina Karang Taruna, saya rasa pembina BPI Paskibraka Indonesia, dan juga pembina dari BBFI baru nih, BBFI itu Persatuan Fitness dan Bodybuilding Indonesia. Oke, pembina. Pengurusnya nggak mau pembina. Sebenarnya banyak sih, banyak organisasi itu, cuman saya nggak bisa kontrol. Jadi saya harus pilih dan saya harus fokus. Ini sudah banyak cerita ya terkait perjalanannya. Mulus gitu loh ya, hampir semua orang besar tuh dimulai dari hal-hal yang memang dari bawah gitu ya. Dan tentu tadi pengalaman beliau sungguh unik dan luar biasa. Nah, apa sih Gajah yang membuat Gajah itu kok begitu menjalani itu begitu tough ya, nak bangun turun gitu ya. Tadi kan pada saat cerita ibu datang dan kemudian ya gitu kan, Pak ayah kalau masalah tadi SMP Saya 2 tahun 95 ya. Nah apa sih Kak kalau perjalanan ini menjadi Gajah, apa yang Gajah belum sempat lakukan dengan kedua orang tua atau hal apa? Kalau saya ditanya belum sempat apa yang dilakukan pada 2 orang tua, saya belum melakukan apa-apa. Saya belum bisa balas budi mereka, belum bisa apa-apa. Tapi apa yang orang tua saya lakukan itu sangat luar biasa dan tidak sebanding dengan apa yang saya lakukan untuk mereka. Kalau ayah saya orang tipe keras tegas, mungkin karakter itu ada di saya juga. Orang keras tegas, tapi beliau adalah sangat penyayang dan memang keras. Bagian dari beliau ada dalam diri saya juga. Untuk ibu saya orang yang ulet, pantang menyerah, rajin mohon terus untuk beliau. Dan apapun yang saya lakukan, seperti
besok mau ada hajatan, apa, pemilihan, apapun kepergian kemana. Bahkan dulu saya mau berantem pun kita minta doa restu. Nggak tahu, seperti kalau buat saya tuh doa orang ibu, doa ibu itu segala-galanya. Jadi saya kalau beliau mendoakan saya, oke, ayo, saya nggak mikir apa lagi. Karena pernah kejadian satu hal, saya ingin melakukan sesuatu, beliau tidak sadar. Baru berangkat dari rumah, belum ada 1 kilo, saya kecelakaan. Dan ayah sudah meninggal dan ibu yang menunggu. Saya masih kecil, ibu untuk besar. Padahal selama ayah ada, saya selalu jadi merasa di anak tiri, kan tahu anak kecil ya, karena saudara banyak, selalu yang di anak tiri kan. Itu menurut perasaan saya, padahal belum tentu itu benar. Tapi sebelum ayah meninggal, ayah beritahu ibu, kalau saya balik, Made itu orang Bali, dan Made itu orang buruk. Kalau kamu masih tahu Made, kasih tahu dengan cara yang baik, dengan cara lembut, dia pasti akan dengar. Dan saya ingin Made itu sarjana atau enggak dia bisa masuk ke kepolisian. Begitu, itu omongan bapak. Kakak-kakak saya tidak ada. Ibu cerita ke saya. Terus dan selama ini bukan banting tulang. Jadi saya ingin berbuat sesuatu, berbuat yang terbaik, semakin baik. Dan saya tidak mau mengulangi apa yang kesalahan saya. Makanya setiap hari saya berpikir saya akan berbuat lebih baik lagi. Lebih baik lagi belum tentu dengan materi. Saya akan lebih baik lagi. Minimal kalau tidak materi, ya tinggal attitude, sopan santun, tidak lebih baik lagi. Artinya itu yang kita pakai dasar. Tapi nanti berjalan seperti air saja. Kita memang setiap orang punya target. Artinya saya setelah ini ingin ini, setelah ini bisa. Biasa kan, saya setelah kelas 1 saya ingin kelas 2 saya ingin kelas 3, saya ingin ranking kan biasa. Ya kita memang tetap berusaha untuk itu, cuma tidak berambisi itu. Jadi begitu tidak tercapai, minimal kita naik kelas, tapi walaupun tidak tercapai rankingnya. Sekarang saya sudah punya keluarga, selain saya minta doa restu sama ibu, saya minta restu sama mertua, saya minta doa sama istri, dan bahkan anak-anak pun. Karena dalam hidup, anak-anak itu adalah leluhur kita yang turun kembali. Jadi begitu kita pamit sama anak-anak, kita harus doain dia ya, jadi mau kerja, semoga dia selamat dapat rezeki, salim. Jadi otomatis kita harus dulu bersama orang leluhur kita. Itu kepercayaan kami di itu. Jadi kami lakukan. Jadi hal yang sudah kita biasakan. Jadi saya berpikir pantasnya seharusnya kita terjadi sesuatu bisa lolos. Dan hal itu saya beberapa kali harus ada. Orang berniat buruk sama kita bisa lolos itu. Akhirnya baru kita tahu. Kita nggak tahu kenapa mungkin Tuhan ya tiba-tiba kita dihindari. Tapi nggak apa-apa itu ya, orang suka banyak, orang tidak suka banyak. Semuanya kita jalan aja tanpa harus melihat itu siapa yang tidak suka sama kita, siapa yang tanpa melihat itu kita jalan aja. Jalannya kita nggak benar. Jadi order sisanya biar Tuhan. Waduh, asik. Ini banyak inspirasi nih ya buat teman-teman ya, dimanapun Anda berada nih ya. Untuk mengalir, ibu ya, kemudian tadi anak-anak itu ada leluhur itu yang selalu biasa mereka. Wah, itu kan masih sekarang masih di organisasi kemudahan masih di saya pendiri kan ya ini lempet nih kan beberapa daerah nah, jangan di Jakarta, Bali pun banyak. Menurut ide ini sesungguhnya ke depan ini seperti apa sih harusnya organisasi kepemudaan? Ya, artinya menurut saya organisasi kepemudaan itu bagus karena
pada tahun 1928 ya, 28 Oktober masuk Papua kan itu yang bergerak berjuang untuk bangsa Indonesia dan umat. Nah inilah wadah organisasi pemuda. Cuma ada oknum-oknum yang membawa ke arah yang tidak benar. Maka dari situ saya sebagai yang dituakan oleh mereka, bukan saya yang ketua, sudah dituakan oleh pimpinan mereka, lalu saya marah. Selalu redam, apapun yang terjadi saya redam untuk tidak berbuat. Kalau seandainya salah satu oknum melakukan itu, silakan juga. Tapi tetap kita berikan bantuan hukum, bukan berarti kita harus bermasalah. Dia bermasalah dengan kelompok lain, kita sebagai pemimpin, ayo kita lawan. Kita jangan dia. Kalau kamu korban laporkan, kita tinggal telepon pimpinan. Gimana ini korban, selesaikan. Kalau dia korban, kita pun itu kita datang. Gimana ini, saya minta maaf kalau ada salah. Ya udah, kalau saya polisi, nanti kita minta maaf nanti. Jadi jika semua pimpinan seperti itu saya rasa dan arahnya kemana kepemudaan ini. Sedangkan semua kan kita merangkul, bayangin. Dan organisasi saya nggak mau bicara organisasi lain, organisasi saya hampir 70% pendidikan mereka menengah ke bawah dan hampir 50% mereka jobless. Coba kita lepas orang-orang seperti ini. Kalau nggak, apa nggak lihat? Sekarang kita wadahkan dalam organisasi kita berikan dia mereka pendidikan, kita punya beberapa pendidikan, tapi tidak semua kan, kita punya pendidikan sekolah sampah, kita arahkan yang berkenan, ayo yang sudah mau bekerja silahkan bekerja, silahkan. Jadi kita arahkan dan buka, kita datang bareng-bareng ya. Semakin mereka banyak bekerja, kegiatan negatif mereka akan semakin berkurang. Karena pernah dalam satu hari, satu rapat kita dipanggil, ya salah satu pejabat waktu itu, ketika sekarang sudah tak. Mereka mengatakan anak buah saya loh, banyak profesor, doktor, tidak pernah bikin masalah. Akhirnya saya menjawab, mohon maaf Bapak, buah Bapak itu profesor, doktor itu kan orang educated semua Pak. Dengan Bapak membelingkan mata saja mereka sudah paham. Sedangkan ini saudara-saudara saya, ini kan rata-rata 60% itu pendidikannya menengah ke bawah. Dan mereka hampir 55% mereka jobless Pak. Mereka itu orang lapar, kalau kita tidak wadahi dengan baik, mereka akan liar. Nah sekarang kita balik ke pemerintah, jangan begitu, jangan menyalahkan kami. Harusnya pemerintah bantu kami untuk membina anak-anak ini, ada saudara-saudara saya ini kan begitu. Ya tapi ada 1-2 oknum yang melakukan itu, saya silakan. Ada 2 orang korban silakan, atau polisi silakan, kami silakan. Tapi kalau urusan yang memang apes di jalan gimana, tetap kami berikan bantuan. Kami kan punya PBB Pusbakum, Pusat Bantuan Hukum. Jadi ya untuk keluarga kita yang tidak punya berikan bantuan hukum serta yang komersil harganya mungkin. Jadi kita berusaha untuk kita tengok, kita kan bukan organisasi yang profit oriented, kita organisasi yang memang sosial dan memang jadi ya kita lakukan ya. Jadi kalau ada orang meninggal kita saweran, ada meninggal tolong beberapa ya lumayan kita bantu. Ya selama ini sih juga berjalan dengan baik. Cuman kemarin kan agak memang dipukul rata. Jadi semua organisasi preman, semua organisasi kan tidak semua. Kalau semua organisasi preman saya preman. Saya kan kalau saya preman kan saya dari pilih masyarakat. Maksudnya kan ya cuman kita kan nggak bisa membantah, ya udah biar aja. Pada kita harus membantah ribut-ributan, ntar kan saling ada. Lebih baik kita diam kan, bukan berarti kalah, diam ya. Diam aja nanti semua akan indah pada waktu. Semua akan indah pada waktu. Kita sedang berada di Beijing. Saya tadi waktu datang, saya udah lihat tulisannya nih. D, E, terus G-nya itu ada tanda koma tuh. Jadi sebetulnya ada YM gitu. Sebenarnya kalau mau gym kan harusnya JYM-nya langsung nyambung. Ada makna enggak gitu. D,
D, J, koma di atas ada penting baru di YR. Gimana? Nah, ini kebetulan aja. Oke. Ya, memang pemiliknya kan ada 3 orang. Ada Mandi, ada Dwi, ada Eko, ada Ida, ada Pak Dwi, ada Pak Eko, ada Jaya, ada Deji. Oh, gitu ya. Nama itu. Ya, kebetulan kan, jadi orang masih berpikir saya. Tapi memang saya bagian dari sini juga. Oh, iya. Cuman saya bagian dari sini juga. Kenapa pengen membangun usaha ini? Bukan tadi ada krisis tato gitu kan? Tato kan udah kita tinggal. Iya. Udah tinggalkan. Saya nggak tahu harus buat apa. Satu kesibukan. Kalau saya full di bisnis, pasti masyarakat juga berkalah. Iya. Jadi kebetulan ada kawan bikin begini, ya udah kalau apa saya ikut gabung dan saya berinvestasi lah. Jadi nggak full, memang saya invest lah. Tapi sesuai dengan hobi dan minat juga. Olahraga itu bukan hobi saja, tapi olahraga udah menjadi hiburan. Jadi hiburan, relief stress, dan pagi itu jadi relief stress apapun problem gitu saya olahraga udah kuat. Kadang-kadang orang lagi having problem, wah dia minum, udah oke, hilang sementara, tapi setelah itu akan kembali lagi. Cuman olahraga menurut saya, kalau saya sih olahraga sudah menjadi hiburan. Jadi udah asal begini gue olahraga. Saya olahraga seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali ya. Jadi bukan gym saja, saya juga boxing. Dulu saya ketua Pertina kan, saya boxing juga. Dulu masih sering lari, sampai maraton. Sekarang karena udah badan segini-gini ya larinya paling 5 kilo aja. Masih sepeda. Mungkin 2021 kita pindah cabur, kembali lagi latihan golf lagi. Naik kelas lagi. Entah, olahraga nggak ada kelas-kelas sama, cuma pindah cabur gitu. Oke, baik. Nah, ini kan keseharian nih dalam pandemi ya, seperti ini gitu. Tapi dari aja semuanya gitu loh ya. Apakah tadi olahraga atau punya mungkin tips? Kalau makan apa sih? Makanan yang dijaga. Makan memang sih, makan sudah diatur. Jadi pagi breakfast itu dada ayam itu kita steam, kita steam. Ya, mungkin sebelum steam biar tidak amis diberikan gula Jawa, terus asam Jawa sama jeruk nipis. Terus baru di steam 5 menit sudah agak matang. Kan jus ditambah oatmeal, ditambah 2 scoop whey protein kan, dan terus sama buah naga dan nanas. Karena nanas itu mengandung enzim yang cepat mengolah protein. Nah itu jus setiap pagi, terus itu jus saya, satu sarapan saya. Sarapan pasti ya. Terus siang karbohidrat, makan bersih juga, makanan bersih. Karena di sini support 28 kitchen. 28 kitchen. Ya, ada support itu makan bersih. Nanti coba aja setelah ini, coba makan sendiri. 28 kitchen ini terbuka buat seluruh Semuanya. Bukan hanya. Nanti habis ini coba ya. Oh iya, siap. Nanti Oni. Coba aja. Oh siap. Ya banget. Itu support dan semua daging itu dihitung. Jadi pagi berapa proteinnya udah masuk berapa gram. Sekarang di setengah kilo dengan 2 scoop protein itu udah berapa gram. Jadi total protein yang masuk dalam tubuh saya, berat badan saya 105. Jadi protein yang wajib masuk 210 gram. Proteinnya proteinnya bukan jumlah dagingnya. Kalau daging bisa 400 gram, tapi jumlah protein dalam daging itu kan 400 gram paling 100-nya 15 paling cuma berapa ya? Cuma 80 gram dalam 400 gram daging protein sapi, ayam kan itu juga. Jadi jumlah protein yang masuk itu 200. Ini ditimbang gitu. Ya, nanti dalam seminggu 2 minggu evaluasi, fatnya naik, berarti kita ada yang harus dikurangi lagi. Jadi harus misalnya dalam seminggu sebab tambah bagus ya tetap. Lalu fatnya naik, ototnya naik, jadi berapa kalori yang kita harus kurangi. Jadi harus diatur.
Jadi harus diatur semua. Nanti kalau sudah kebiasaan itu enak. Memang sih betutu, tenting, terus habis guling, tenting, guling. Cuman karena kita sudah kebiasaan, tidak. Tapi kadang kita makan juga occasionally, ada kegiatan, upacara apa ya makan. Cuman ya moderat lah. Porsinya moderat lah. Jangan yang wow, gue tuh makan wow moderat. Dan nasi putih juga kadang-kadang kita makan. Kalau nasi makan, karena nasi putih buat power enak. Kalau malam gitu sih. Malam sore lah jam 6 jam 7 sudah. Terakhir Sudah makan lagi. Malam kalau lapar sebelum tidur paling pisang 2 biji sama susu whey protein. Jadi teratur lah. Kalau nggak diatur, pagi kita sudah mulai ini. Iya 105 ya. Ya sesuai lah sama ini ya. Ini kita sudah baru. Boleh. Nggak nambah lagi kan? Enggak ya. Baik. Sebentar, ini sudah mulai kan kita ini ke kebiasaan sehat beliau ya. Tadi ternyata saya pikir ini jadi begini aja. Oh, ternyata itu banyak proses ya. Belum suplemen, belum macam-macam. Suplemen. Agak istirahat harus cukup. Ada apa dokter Kita punya kawan dokter yang memang nutrisi gitu ya. Terus ini kalau saya begini kenapa? Itu kenapa? Karena kan ada yang jerawat, ada yang itu, mungkin ini ya cocok, ya udah ini kan ada harus kita kan bukan ahli, kita bicaralah sama ahli. Sekarang yang paling penting kan jerawat tuh, saya sering ke dokter, dok saya cedera dok, oh cederanya di sini, ada disuntik, ada dari itu, karena kita olahraga pasti, ya. Jadi apapun itu semua proses nggak bisa dengan suplemen yang mahal makan tapi proses semua proses. Saya mulai kembali gym ini kan awal tahun, jadi body skin sudah baru awal tahun, tanggal 2, tanggal 3. Sebelumnya kan cuma lari boxing, baru mulai tahun ini sudah pandemi, ada kegiatan ya udah. Saya melakukan sesuatu apapun itu saya fokus lari, saya fokusin lari, maka saya bisa tembus maraton, maraton ya 25 kilo, maraton belum harusnya tahun ini karena pandemi nggak jadi, terus kecepatannya juga ya 1 jam 10 kilo, setengah jam 5 kilo, apapun boxing juga fokus, walaupun bukan jadi atlet, kita kan hanya fokus pada apa yang kita lakukan. Pertama fokus, kedua kita menyukai, terus kita mencintai, apa yang kita lakukan, terakhir kita menjiwai. Menyukai, menjiwai, mencintai, menjiwai. Nah, itu dia menyukai, mencintai, dan menjiwai. Luar biasa. Tapi kita masih ini mengenai tadi cedera gitu ya. Kalau untuk pemula lah ya, kayak untuk pengen olahraga yang ringan gitu. Ada kita makanya di sini ada disediakan personal trainer, kita tanya pernah olahraga apa, sebelum masih cedera apa, tantangannya apa, bagaimana, tujuannya apa. Tujuan saya ingin lost fat, pasti ada programnya seperti apa. Program di sini sudah bagus, tapi kalau makanan di rumah tidak dijaga ya kacau. Karena apapun itu 80% makanan, 20% barang. 80%. Jadi tadi kita sudah banyak ngomong nutrisi ya, ngomong bahkan harus menyukai, mencintai dan menjiwai, gitu ya. Kalau nggak dipraktekin gitu, kita tuh pengen lihat semua tahun di manapun berada juga pengen tahu nih, kalau umpamanya sederhana aja ya, mungkin ngangkat yang benar supaya nggak cedera itu sebetulnya kayak gimana?
Lah, kalau ambil barbel kan? Saya ambil dah. Nggak mau. Masuk kamera gimana? Ada beberapa hal yang sebelum olahraga itu. Yang pertama, kita harus tahu program apa yang kita akan ambil. Seperti kan ada setiap orang beda-beda, ada program kaki, ada program arm, ada program kaki juga ada dua, ada kaki depan, ada hamstring, ada calf, terus ada program arm, ada arm juga bicep, tricep, terus ada chest, ada back, ada shoulder. Ya, itu semua kita harus tahu program yang mana kita harus lakukan. Jadi tidak boleh dalam satu program itu kita lakukan betul-betul, nanti otot itu stres ya. Ya. Pokoknya dalam olahraga itu, olahraga, makanan, istirahat. Pada saat olahraga itu otot kita rusak, dia harus hancur. Nah pada saat makan, disitulah otot kita diberi makanan. Nah pada saat tidur, istirahat, disitulah otot kita tumbuh. Jadi recovery lagi. Nah jadi kalau memang yang olahraganya makannya tidak ngawur, makannya ngawur, terus istirahat tidak cukup walaupun olahraganya berat, nah otot itu akan recovery akan lama, jadi tumbuhnya akan lama. Nah di sini gunanya suplemen, tapi suplemen ya, bukan doping, suplemen dan istirahat itu. Tapi suplemen banyak juga istirahat nggak cukup, makan nggak benar juga kacau. Ya contoh bicep ya, kita harus pemanasan dulu sebelumnya. Ini kan adalah satu gerakan bicep ya. Nah ini namanya gerakan bicep fokus, ini tangan harus tetap, ini harus tetap saja. Nah ini cuma tangannya gerak. Nah kita agak lipat sedikit. Nah ini harus gerak diam. Nah ini harus agak pelintir sedikit. Nah harus gerak. Karena kan ada orang. Nah ini harus diam. Ini fokus namanya. Ya. Itu baik. Siap. Itu salah satunya. Tapi sebelumnya harus pemanasan dulu. Udah panas, kalau tidak pemanasan nanti akan cedera. Akan cedera, kalau udah cedera repot. Saya orang yang paling sering cedera. Ya sebelah bahu. Tapi untung kita punya kawan banyak, relasi banyak. Cepat, dok sakit dok, sini udah selesai. Enak ya, jadi merdekanya ya. Itulah jika kita berbuat baik sama orang juga berbuat baik sama kita, jadi kita punya kawan banyak ya, apapun pada saat kita susah pasti banyak yang bantu. Dan begitu pun sebaliknya, jika kita melihat orang susah, kita harus jangan sungkan untuk bantu mereka, jangan berat hati dan berat tangan, itu harus kita bantu. Karena apa yang kita tanam itu kita bantu orang, pada saat kita susah orang bantu kita. Saya yakin, walaupun orang yang kita bantu tidak akan bantu kita, tidak masalah, orang lain yang akan bantu. Saya yakin, kita siap percaya. Hidup saya bisa seperti ini karena support teman-teman. Mungkin karena saya dulu sering bantu kawan, mungkin itu bantuan juga. Dan sekarang pun saya juga kalau melihat ada orang yang memang harus layak dibantu, nggak usah pikirkan dia akan balik bantu kita, dia akan lakukan, tidak usah pikirkan itu, karena saya yakin suatu saat Tuhan akan mengutus orang, saya yakin, dan saya percaya. Ini apa kalau buka di gym ini dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian harinya mungkin the gym kebetulan kami the gym ada banyak, ada beberapa the gym perusahaan, tapi itu franchise, itu bukan milik kita. The original the gym itu adalah di Non dan Perobohan. Ini yang paling pertama, the gym Non adalah dan dua gym Perobohan, ownernya sama. The gym Pak Wesan mereka franchise, kalau yang lain-lainnya bukan. Nah di sini ya. Sebenarnya operasional the gym ini sebelum pandemi 24 jam. Satu-satunya the gym yang satu-satunya gym mega gym yang buka 24 jam. Nah karena masa pandemi, jadi kita ikutin aturan pemerintah karena kita adalah warga negara yang baik, masyarakat yang mengerti dan tidak mau melanggar aturan. Jadi buka tetap 5:30, tutupnya juga sesuai himbauan. Ya, nanti kalau sudah pandemi sudah usai,
kita buka lagi 24 jam. Iya. Itu diferensiasinya tuh ya, bukan 24 jam ya. 24 jam dan banyak yang salah. Ada orang kerja di hotel pulang jam 3 pagi mereka nge-gym, ada yang datang jam 1 malam mereka nge-gym, ada yang mau berangkat kerja mereka datang jam 4 jam 3 pagi nge-gym dan jam 6 dia harus kerja. Banyak. Yang salah banyak. Kirain hantu aja tuh yang Enggak. Saya pernah datang, saya pernah tungguin di sini, saya bilang banyak juga datang. Banyak. Tapi itu positif dong ya. Positif. Iya, artinya tengah malam daripada dia bingung di rumah kan, Ya, mau nggak kelar, mereka pulang kerja dari hotel, dia mau pergiannya pulang kerja jam 2, ada gym dulu sekitar 1 jam 2 jam pulang istirahat. capek, tenang, badan gitu ya. Itu 24 jam. Ini satu gym yang tak 24 jam. Sini sama Kerobokan. Waktu itu cuman pandemi ya, kita ikut aja. Ya mudah-mudahan pandemi cepat selesai. Ya, mudah-mudahan ya. Kita semua berdoa ya. Ya dapat kita bisa normal kembali. Ya. Ini new normalnya ya. Mungkin nanti new era bukan new normal lagi. New era. Normal kan begitu. Iya. Baik. Nah terus kalau secara peralatan ini saya lihat nih banyak sekali alat-alatnya. Ini Kan memang nanti kita akan footage, mengambil satu persatu gitu ya. kebetulan alat seharusnya hari ini datang yang Hammer Strength yang Amerika sekitar lagi 10 alat karena ini The Gym ini akan berubah menjadi The Gym Platinum dan Yang harga di- The Gym Platinum ini The Gym Renon ini ya, The Gym Platinum harga pun naik karena alat baru terus Ya. ini akan diganti juga floor Iya. flooring ganti, lighting, semua pelayanan. Di atas juga ada di atas juga kelas ada UPM juga. Ayo kapan-kapan silakan kami Siap. bisa tim berikan latihan di sini olahraga. Ini saya mau fat loss. Ini rata-rata alatnya dari Amerika semua. Ya. Hammer strength. Iya. Ada RPM Plus, terus ada kelas activity-nya ada Les Mile ada Zumba Yoga, ya ada Zumba Yoga, ada Pilates, ada body pump lengkap. Sudah ada video-video pendeknya kan? Banyak. Dan nanti kita minta buat di insert ya. Banyak nanti saya mintakan ke manajernya. Siap. Oh, berarti kalau nonton di rumah ikut join gitu ya, langsung aja ke sini atau ada nomor nanti di? Ada nomor saya ada langsung ke sini Aha. boleh. Ya nanti ada nomornya deh ya, di Ya. sini ya, nomor yang bisa dihubungin ya. Gua panggil Pak Yus. Di sini. Dia ada nomornya juga. Terus ya kan tadi ada apa kafe 28 28 kitchen. 28 kitchen, Ya. 28 kitchen. Nah, 28 kitchen ini tentu juga makanan-makanan Gue sehat ya. ini the best makanan sehat. Aha. Best makanan sehat ini Ya. makanannya enak, Ya. tapi sehat tanpa MSG, Ya. tanpa garam, Ya. terus oil, jadi enak. Coba ntar saya coba, saya traktir semua, coba kita makan ya. Oh gitu ya. Jadi memang 28 kitchen ini Ya bagian dari kami. Tapi itu adalah orang pihak kedua. ya dua. Tidak hanya mungkin ada bagi hasil lah. Oh. Bagi hasil. Jam ini uniqueness-nya ya, kemudian alat-alatnya juga saya lihat semua aduh gitu. Ya. Ini kalau dalam pandemi begini ada semprotan khusus gitu. Waduh, tiap malam. Jadi begini, Ya. di sini kita ada sanitizer yang memang ada di setiap ada sanitizer tangan, terus di disinfektan juga ada. Kalau di setiap alat itu ada. Jadi sebelum ambil alat mereka semprotkan dulu. Dia semprotkan dulu, baru dia ambil. Nah setiap malam itu tetap ada disinfektan tiap malam. Setiap malam ada, harus wajib. Kalau orang Ya orang pulang semprot ya, tapi balang alat juga seperti saya harus ngambil alat ini, saya semprotkan dulu, saya lap baru kita ambil lagi. Jadi ada kok kami siapkan. Jadi jangan khawatir untuk protokol kesehatan kami benar-benar lakukan. Terus ada ya mungkin
tahu ada yang nonton semeton terus Iya. pengen gitu kan. Iya. Ada program apa gitu bulan-bulan ini gitu. Lu tadi sudah Di sini dipanggil ada CS-nya. Halloween, ada Halloween order promo. Oh. Karena bulan depan sudah harga naik, dalam promo, ada banyak promo yang kita lakukan. Ya begitu ini yang Ya, platinum tadi. ya platinum ini. Sebelum platinum kan mahal sih. Nanti agak naik karena kita kelasnya pasti ngambil marketnya juga yang Yang middle up gitu ya. Terus orang sudah langganan normal gitu. Enggak masalah, kan dia setahun. Dia kan baru setahun. Oh berarti begitu ini diambil. Seperti biarin aja dulu nanti setelah membernya habis baru. Wah enak dong. Nanti tapi untuk kedepannya ada yang per bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Kita berikan choice mereka. Oh, kalau gitu itu tuh secepatnya sekarang aja sebelum naik untuk Nanti iklan di sebelum harga naik hari Senin segera undang. Oh begitu ya. Harusnya hari ini datang semua, Aha. cuman ada pengiriman ya, jadi besok datang. Ya sudah tahu. Bahkan yang harus dari Amerika semua. Coba Masih ada space ya? banyak di atas juga full space. Kalau mau lihat nanti di atas. Oh di atas udah lihat ya. Tadi dari di atas nih. Dari awal menjamu karir sukses ya, tapi semua tentu masih dalam spirit ada sekali gitu ya yang tetap harus dijaga ya supaya tetap memberikan keharmonisan. Nah ya statement lah yang diberi gajah lah, selain memang nanti semeton harus main-main tanpa kesini ya kan, itu ada closing statement buat menyemangati teman-teman di sana. Oke, semeton ribut, adik-adik, kakak-kakak, atau senior, ya, ada di seluruh Bali, Denpasar khususnya. Jangan patah semangat. Memang pandemi ini merupakan wabah untuk kita semua. Tetapi jangan sampai pandemi ini mematahkan semangat. Jadi kita tetap semangat. Badai pasti akan berakhir. Tetap berolahraga, menjaga tubuh, ikuti aturan kesehatan, protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa tetap berkreatif. Karena saat ini pada musim pandemi ini ya, ekonomi kreatif lah yang ditulang Bali dan pasar. Jadi stay humble, stay hungry, cheers. Stay humble dan cheers. Kita tutup semeton dengan melebar kita nih. Siap. Wah, salam COVID dulu kita nanti. Oh.